Dalam sejarah Islam, banyak dikisahkan tentang perlawanan umat Islam, yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah. Banyak terjadinya peperangan besar yang dicatat dalam sejarah Islam. Di antara perang besar yang akan kita ceritakan adalah Perang Mu'tah. Assalamualaikum, Baraya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada para subscriber yang telah membantu perkembangan channel ini. Dan untuk yang belum, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Perang Mu'tah adalah pertempuran yang terjadi pada tahun 629 Masehi atau 5 Jumadil Awal, 8 Hijriah. Pertempuran ini terjadi dekat kampung yang bernama Mu'tah, di sebelah timur Sungai Yordan dan Al-Karak, antara pasukan Muslim yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan Bizantium. Perang Mu'tah terjadi karena dilanggarnya Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah menjadi salah satu peristiwa mengenai perjanjian yang penting dalam sejarah Islam. Menurut Nafi, dalam buku kelengkapan Tarikh Muhammad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, peristiwa Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini berawal dari niat Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya untuk melaksanakan umroh di Mekah. Mungkin kalau ada kesempatan, kita akan ceritakan asal mula perjanjian Hudaibiyah pada episode berikutnya. Kembali ke kisah Perang Mu'tah. Berawal dari perjanjian Hudaibiyah yang sudah disepakati, Rasulullah mengirimkan surat-surat dakwah sekaligus berdiplomasi kepada para penguasa negeri yang berbatasan dengan Jazirah Arab, termasuk kepada Heraklius. Pada tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi, Rasulullah menugaskan Al-Harits bin Umair untuk mengirimkan surat dakwah kepada Gubernur Syam Suriah bernama Hanits bin Abi Syamar al-Ghassani, yang baru diangkat oleh Kekaisaran Romawi. Dalam perjalanannya, di daerah sekitar Mu'tah, Al-Harits bin Umair dicegat dan dibunuh oleh penguasa setempat, bernama Syurabil bin Amr al-Ghassani, pemimpin dari suku Ghassaniyah, pada waktu itu yang berkuasa di wilayah Palestina dan sekitarnya. Dan pada tahun yang sama, utusan Rasulullah pada Bani Sulaiman dan Dat al-Tal, daerah di sekitar negeri Syam juga dibunuh oleh penguasa sekitar. Sebelumnya, tidak pernah seorang utusan dari Rasulullah SAW dibunuh dalam misinya. Menurut sumber-sumber barat modern, pertempuran ini adalah upaya penaklukan yang gagal terhadap bangsa Arab di sebelah timur Sungai Jordan. Tentunya hal ini dikritisi, sebab tidak mampu menjelaskan secara logis latar belakang pertempuran antara pasukan Muslim yang bahkan belum mempersatukan Jazirah Arab dan belum menguasai Mekah, yang berani menentang kekuasaan bangsa adidaya Romawi di daerah utara yang sangat jauh dari Madinah. Mu'tah adalah nama sebuah desa di daerah Balka, di Syam. Peperangan yang terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah ini disebut pula dengan Ghazwatu Jaisyil Umara, artinya, perang pasukan para pemimpin. Disebut demikian, karena banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin yang kala itu mencapai 3.000 personel, dan sengitnya pertempuran melawan pihak kafir. Menurut Ibnu Ishaq rahimahullah, dalam perang ini Rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu seraya berpesan, bila Zaid terbunuh, maka Ja'far bin Abi Thalib yang menggantikan. Dan bila Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah yang menggantikan. Kaum muslimin pun menyambut dengan sukacita para komandan yang disebut Rasulullah SAW itu, dan mengucap salam kepada mereka saat pasukan mulai berangkat. Ketika pasukan menyalami Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, mereka melihat ia menangis. Sehingga ditanyakan kepadanya, apa yang membuatmu menangis, hai Ibnu Rawahah? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, aku bukan mencintai dunia maupun menangisi kalian. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah SAW membaca ayat tentang neraka yang bunyinya, setiap kalian pasti akan melewatinya. Itu adalah ketetapan Allah yang pasti terlaksana. Maka aku tidak tahu bagaimana aku keluar setelah melewatinya. Quran Surat Maryam 19 ayat 71. Maka kaum muslimin menimpali, semoga Allah menyertai dan membela kalian, dan semoga kalian kembali kepada kami dalam keadaan baik-baik. Pasukan kaum muslimin pun terus bergerak, hingga singgah di sebuah daerah bernama Ma'an di Syam. Mereka mendengar,
Raja Heraklius dengan 100.000 pasukan Romawi telah tiba di Balka, dan diperkuat lagi dengan 100.000 pasukan dari sejumlah kabilah Arab, yang loyal kepada Romawi, seperti Lakam, Jusam, Kain, dan Bahra. Mendengar besarnya jumlah pasukan musuh, kaum muslimin sempat menetap di Ma'an selama 2 malam, sembari memikirkan keadaan mereka dan kembali mengatur strategi yang mesti diterapkan. Mereka mengusulkan agar berkirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan jumlah pasukan musuh. Harapannya, supaya beliau mengirim pasukan tambahan, atau menetapkan suatu keputusan untuk mereka taati. Melihat gelagat kaum muslimin yang ragu untuk berperang, maka Abdullah ibnu Rawahah pun menggelorakan semangat. Ia berseru, "Wahai kaum, apa yang kalian takutkan adalah sesuatu yang kalian kejar selama ini, yaitu mati syahid. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah maupun kekuatan kita, namun kita memerangi mereka karena agama Islam, yang dengannya Allah memuliakan kita. Berangkatlah, yang ada hanyalah satu dari 2 kebaikan, kemenangan atau mati syahid." Mendengar seruan itu, pasukan kaum muslimin tergugah semangatnya dan menyambutnya. Sungguh benar ucapan Ibnu Rawahah. Pasukan pun kembali bergerak maju hingga tiba di perbatasan Balka, tepatnya di salah satu desa yang bernama Masyarif. Di sana mereka mendapati pasukan Heraklius yang terdiri dari bangsa Romawi dan Arab. Ketika musuh mendekat, pasukan kaum muslimin bergeser ke desa lain yang bernama Mutah, hingga di desa itulah kedua pasukan saling berhadapan. Kaum muslimin telah siaga dengan menunjuk Qutbah bin Qatadah radhiyallahu anhu sebagai komandan sayap kanan, dan di sayap kiri didaulatlah Ubadah bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Perang sengit berkecamuk. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu melesat ke barisan musuh dengan membawa panji-panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berperang penuh semangat menerjang barisan musuh hingga syahid tertusuk tombak musuh. Panji-panji pun lantas diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perang kembali berkecamuk, tetapi Ja'far radhiyallahu anhu tidak mendapatkan celah untuk keluar dari kepungan musuh. Dia pun meloncat dari atas punggung kuda tunggangannya, dan menebas keempat kaki kudanya lalu menyeruak ke tengah barisan musuh, hingga akhirnya syahid pula. Dan Ja'far adalah orang Islam pertama yang membunuh kudanya di medan perang. Salah seorang saksi mata dari Bani Murrah bin Auf mengisahkan, "Masih terbayang olehku, ketika Ja'far radhiyallahu anhu meloncat dari atas kudanya, lalu menebas kaki-kaki kudanya, kemudian ia maju menyerang sambil bersyair. Duhai, alangkah dekatnya jannah itu, tempat yang nyaman dan dingin, minumannya. Bangsa Romawi telah dekat, siksanya, dan mereka orang kafir yang jauh nasabnya. Bila mereka di hadapanku, maka wajib kuhabisi." Ibnu Hisham rahimahullah meriwayatkan, dari sejumlah ulama yang dianggapnya sikah, bahwa Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memegang panji-panji dengan tangan kanannya, akan tetapi kemudian ditebas oleh musuh hingga putus. Dia pun lantas memegangnya dengan tangan kirinya yang kemudian juga ditebas oleh musuh hingga putus. Maka didekaplah panji-panji itu dengan pangkal lengannya, hingga ia pun gugur dalam usia 33 tahun. Karena pengorbanannya tadi, Allah Azza wa Jalla mengganti kedua tangannya dengan sepasang sayap, sehingga ia bebas terbang sesukanya di dalam jannah. Setelah Ja'far radhiyallahu anhu terbunuh, panji-panji diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, dan ia pun menerjang maju. Beberapa saat ia berusaha turun dari kudanya, akan tetapi dihinggapi keraguan, lalu ia bersyair untuk menguatkan tekadnya, dan meniru kedua sahabatnya yang telah gugur. Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu akhirnya juga turun dari kudanya, dan ia dihampiri sepupunya yang membawa sepotong tulang dengan menyisakan sedikit daging, seraya berkata, "Makanlah agar kekuatanmu pulih." Ibnu Rawahah pun mengambil daging tadi, dan memakannya. Namun baru sekali menggigitnya, ia mendengar suara hiruk-pikuk dari arah tertentu, dan katanya, "Engkau masih di dunia." Mendengar seruan itu, serta-merta dilemparlah daging itu. Sambil menghunus pedangnya, ia maju lagi dan terus berperang hingga syahid. Setelah terbunuhnya ketiga panglima tadi, panji-panji diambil oleh Sabit bin Arkam al-Ajlani seraya berseru, "Wahai kaum muslimin, tunjuklah seseorang agar memimpin kalian." "Engkau saja," sahut mereka. "Tidak, aku tidak akan menerimanya," jawab Sabit. Akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Khalid ibnul Walid sebagai panglima.
Begitu Khalid mengambil panji-panji itu, dia pun berusaha menolak serangan musuh dan menyelamatkan sisa-sisa pasukan kaum muslimin, lalu menyingkir dari medan perang. Menurut Ibnu Ishaq rahimahullah, ketika ketiga panglima tadi terbunuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kala itu berada di Madinah, menceritakan kepada para sahabat. Panji-panji dibawa oleh Zaid bin Haritsah, lalu ia bertempur hingga mati syahid, kemudian panji-panji dibawa oleh Ja'far, dan ia bertempur hingga mati syahid. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terdiam, hingga raut muka kaum Ansor pun berubah. Mereka mengira, sesuatu yang tidak disukai telah terjadi pada diri Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, kemudian panji-panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah, dan ia bertempur hingga mati syahid. Lalu Nabi bersabda, mereka semua ditampakkan kepadaku sedang berada di atas dipan-dipan emas seperti dalam mimpi. Dan kulihat dipan Ibnu Rawahah agak jauh posisinya dari dipan kedua sahabatnya, maka kutanyakan mengapa bisa begitu. Dan dikatakan kepadaku bahwa kedua sahabatnya maju tanpa ragu, sedangkan Ibnu Rawahah tampak ragu-ragu, baru kemudian ia maju. Dalam Sahihul Bukhari disebutkan, setelah Ibnu Rawahah terbunuh, Rasulullah mengatakan, panji-panji kemudian diambil oleh salah satu pedang Allah, maksudnya Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu, lalu Allah azza wa jalla memenangkan mereka. Ibnu Ishaq rahimahullah menuturkan, setelah mengetahui Ja'far radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya menemui syahid, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjenguk Asma binti Umais radhiyallahu anha, istri Ja'far. Ketika itu Asma radhiyallahu anha telah menyiapkan adonan roti, memandikan anak-anak Ja'far dan mendandaninya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas memanggil anak-anaknya tersebut, dan menciuminya sambil bercucuran air mata. Asma bertanya, biarlah ayah dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah? Adakah engkau mendengar sesuatu tentang Ja'far dan sahabat-sahabatnya? Ya, mereka telah gugur hari ini, jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mendengar berita dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Asma pun berteriak hingga kaum wanita datang mengerumuninya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lantas keluar dan kembali ke rumahnya. Beliau pun berseru, jangan lupa untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far, sebab mereka sedang disibukkan dengan kematian Ja'far. Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, dari Urwah bin Zubair, katanya, ketika pasukan kaum muslimin telah mendekati perbatasan Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka bersama kaum muslimin. Anak-anak kecil pun berlarian menyambut mereka, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ikut masuk bersama pasukan dengan mengendarai untanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar anak-anak digendong kembali, dan supaya putra Ja'far dibawa ke hadapannya. Maka didatangkanlah Abdullah bin Ja'far yang kemudian digendong oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang lantas menaburkan pasir ke arah pasukan sambil meneriaki mereka, sebagai orang-orang yang lari dari jihad fisabilillah. Akan tetapi Rasulullah menyangga ucapan tersebut dengan mengatakan, mereka bukanlah orang-orang yang melarikan diri, namun mereka akan balik menyerang insya Allah. Menurut Ibnu Katsir, riwayat ini mursal terputus sanadnya, dan mengandung keanehan. Beliau menganggap, Ibnu Ishaq telah salah paham dalam menyitir redaksinya, sehingga mengira bahwa yang dicemooh tadi adalah sebagian besar pasukan. Padahal cemoohan tersebut hanya ditujukan kepada sebagian orang yang lari ketika berhadapan dengan musuh. Adapun pasukan lainnya tidak lari namun justru menang, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah di atas mimbar, bahwa panji-panji lalu dipegang oleh salah satu pedang Allah, dan Allah memenangkan mereka. Karenanya, kaum muslimin tidak mungkin menjuluki mereka sebagai orang-orang yang lari, setelah mendengar sabda Nabi tadi. Mereka justru menyambut pasukan tersebut dengan penuh hormat dan bangga. Mereka hanya mencemooh dan menaburkan pasir kepada orang-orang yang lari dan meninggalkan pasukan saat di medan perang. Salah satu dari mereka yang lari adalah Abdullah bin Umar, sebagaimana penuturannya berikut. Aku pernah ikut dalam suatu ekspedisi militer yang dikirim Rasulullah. Tatkala orang-orang lari berhamburan, aku ikut lari bersama mereka. Kami lantas saling bertanya, apa yang harus kita lakukan?
Kita telah lari dari medan perang dan mendapat murka Allah, lalu kami berkata, andai saja kita masuk ke kota Madinah dan bermalam di sana tanpa terlihat seorang pun. Lalu setelah kami masuk, kami berkata, alangkah baiknya jika kita menyerahkan diri kepada Rasulullah. Kalau memang kita bisa bertaubat, maka kita akan tinggal di sana. Namun jika kita tidak bisa bertaubat, maka kita akan pergi kembali. Maka kami menghampiri Rasulullah menjelang salat subuh. Usai salat kami menghadap beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang yang melarikan diri. Beliau lantas menatap kami dan bersabda, justru kalian adalah orang-orang yang menyerang musuh. Maka kami mendekati beliau dan mencium tangannya. Kata kami, wahai Rasulullah, mulanya kami hendak melakukan ini dan itu, namun beliau menyanggah, akulah pasukan induk kaum muslimin. Maksud, induk kaum muslimin, adalah, kaum muslimin boleh kembali kepada beliau kapan saja, bila musuh yang dihadapinya terlalu banyak, seperti dalam kasus ini. Pasca perang di Mu'tah, menyaksikan peperangan yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan kaum kufar, yang merupakan pasukan aliansi antara kaum Nasoro Romawi dan Nasoro Arab, secara logis, kekalahan bakal dialami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengungkapkan ketakjubannya terhadap kekuasaan Allah Azza wa Jalla melalui hasil peperangan yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin, dengan berkata, ini kejadian yang menakjubkan sekali. Dua pasukan bertarung, saling bermusuhan dalam agama. Pihak pertama pasukan yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, dengan kekuatan 3.000 orang. Dan pihak lainnya, pasukan kafir yang berjumlah 200.000 pasukan, 100.000 orang dari Romawi dan 100.000 orang dari Nasoro Arab. Mereka saling bertarung dan menyerang. Meski demikian sengitnya, hanya 12 orang yang terbunuh dari pasukan kaum muslimin. Padahal, jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Allah Azza wa Jalla berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 249. Para ulama sejarah tidak bersepakat pada satu kata mengenai jumlah syuhada Mu'tah. Namun, yang jelas jumlah mereka tidak banyak. Hanya berkisar pada angka belasan, menurut hitungan yang terbanyak. Padahal, peperangan Mu'tah sangat sengit. Ini dapat dibuktikan bahwa, Khalid bin Walid rahimahullah, menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya satu pedang yang tersisa, yaitu hasil buatan Yaman. Khalid rahimahullah berkata, telah patah 9 pedang di tanganku, tidak tersisa kecuali pedang buatan Yaman. Menurut Imam Ibnu Ishaq seorang imam dalam ilmu sejarah Islam, syuhada perang Mu'tah hanya berjumlah 8 sahabat saja. Secara terperinci yaitu, Ja'far bin Abi Thalib, dan mantan budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Zaid bin Haritsah al-Kalbi, Mas'ud bin al-Aswad bin Haritsah bin Natlah al-Adawi, Wahb bin Sa'd bin Abi Sar radhiyallahu anhum. Sementara dari kalangan kaum Ansar, Abdullah bin Rawahah, Abad bin Qais al-Khazarjayan, Al-Harits bin An-Nu'man bin Isaf bin Natlah an-Najari, Surakah bin Amr bin Atiyah bin Khansa al-Mazini radhiyallahu anhum. Di sisi lain, Imam Ibnu Hisham rahimahullah, dengan berlandaskan keterangan Az-Zuhri rahimahullah, menambahkan 4 nama dalam deretan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur di medan perang Mu'tah, yakni Abu Kulaib dan Jabir. Dua orang ini saudara sekandung. Ditambah, Amr bin Amir putra Sa'd bin Salabah bin Malik bin Afsa. Mereka juga berasal dari kaum Ansar. Dengan ini, jumlah syuhada bertambah menjadi 12 jiwa. Menurut As-Suhaili pensyarah Sirah Nabawiyah, tidak ada seorang pun yang mencela perbuatan Ja'far tersebut. Ini menunjukkan boleh membunuh hewan tunggangan jika khawatir akan dimanfaatkan oleh musuh. Artinya, perbuatan ini tidak termasuk menyiksa dan membunuh binatang secara sia-sia. Akan tetapi, Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan, riwayat ini sanadnya tidak kuat. Menurutnya ada sejumlah riwayat dari para sahabat yang melarangnya. Akan tetapi Az-Zurqani mengomentari, yang dimaksud tidak kuat di sini adalah tidak sahih, karena derajat riwayat ini hasan sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar. Perbuatan keempat sahabat ini menunjukkan keberadaan panji-panji dalam medan perang itu sangat penting.
Yang memegangnya adalah komandan. Hikmahnya wallahu a'lam agar pasukan mengetahui posisi komandan, sekaligus dapat mengikuti instruksi dengan mudah. Keberadaan imam pemimpin itu sangat penting dalam jihad. Tanpa imam, maka jihad tidak dapat digelorakan. Dianjurkan untuk melantunkan syair atau ungkapan-ungkapan yang dapat meningkatkan semangat jihad, baik untuk diri sendiri maupun kaum muslimin. Dianjurkan membawa bekal ke medan perang dan boleh menyantapnya untuk memulihkan kekuatan. Diperbolehkan memberitahukan kematian seseorang kepada khalayak umum. Bila jumlah musuh terlalu besar dan tidak mungkin untuk dihadapinya, maka dianjurkan untuk menyingkir dari medan ini. Tidak berarti lari dari medan perang, namun dianggap sebagai kemenangan karena dapat memelihara sisa pasukan Islam yang masih ada, sebagaimana disimpulkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 7/513. Boleh menggantungkan kepemimpinan kepada sejumlah orang secara urut, dan boleh mengambil alih kepemimpinan tanpa penunjukan, sebagaimana telah dilakukan oleh Sabit bin Arkam. Terdapat perbedaan derajat antara satu sahabat dengan sahabat lainnya yang mati syahid, karena perbedaan keberanian dan ketulusan mereka. Diperbolehkan menolak diangkat menjadi komandan perang bila merasa diri tidak cakap. Secara umum seseorang boleh menjadi pemimpin atas orang lain yang lebih afdal dari dirinya. Nah, sampai di sini dulu kami kisahkan tentang Perang Mu'tah. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Perang Mu'tah ini. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan materinya dan cara pembacaannya.